terjadi kapan saja, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Mungkin saja pada saat banjir itu tengah malam orang pada tidur semua kan, jadi pasti ada korban jiwa. Bagaimana kondisi akses jalan dan transportasi umum selama banjir terjadi? Kalau dilihat dari kemarin sepertinya tuh rusak total. Jalannya itu tidak bisa dilewati karena ada sebagian juga yang ambruk ke bawah kan aspalnya. Jadi rusak total jalannya. Apakah ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir? Iya, ini yang terparah karena semua daerah terdampak. Biasanya banjir itu kan di daerah yang rawan banjir saja. Sekarang itu banjir bandang ini terjadi di daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir. Contoh seperti Padang Panjang kemarin, itu kan daerah tinggi, dataran tinggi, tapi kena banjir juga dia kan. Apa yang pertama kali diperhatikan oleh warga ketika air mulai menggenangi permukaan tanah? Menyelamatkan diri, menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, menyelamatkan diri, mencari tempat aman untuk berlindung, barang berharga, yang pasti menyelamatkan nyawa. Berapa jumlah warga yang harus segera dievakuasi sejak awal kejadian? Kalau itu mungkin jumlah jelasnya kan nggak tahu kan berapa, cuman yang pasti tergantung kepadatan atau banyaknya kakak yang ada di wilayah tersebut. Fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah mana saja yang terdampak? Semuanya pasti terdampak di daerah banjir tersebut, karena kan banjir tidak memilah-milah, oh ini sekolah, nggak usah lah, ini nggak usah, jadi langsung disapu banjir bandang. Apakah ada gangguan pasokan listrik, air bersih, atau komunikasi di wilayah terdampak? Pasti ada, pasti ada. Otomatis kalau banjir udah datang dari atas, itu air pump itu tidak bakal nyala, listrik pasti mati, dan fasilitas lainnya itu pun pasti terdampak. Berapa banyak lahan pertanian atau usaha mikro yang terkena dampak banjir? Kalau dilihat dari banjir yang kemarin itu, rata-rata penduduk Sumatera Barat itu kan semuanya bertani. Seperti Padang Panjang bertani, beternak, berdagang. Nah, itu pasti kena itu. Banyak kerugian itu. Apakah ada hewan ternak atau satwa liar yang terdampak oleh banjir? Pasti banyak yang hilang. Ternak banyak yang hilang karena mungkin bagi warga yang daerahnya ada banjir itu yang diutamakan diselamatkannya itu pasti nyawa mereka dan keluarganya. Jadi pasti banyak. Bagaimana kondisi sanitasi dan risiko penyakit setelah air banjir mulai surut? Itu karena tidak adanya ketersediaan air bersih pada saat banjir, itu banyak penyakit kulit, ispa, demam, DBD, itu pasti ada. Apa peran curah hujan ekstrim dalam terjadinya banjir? Apa peran curah hujan ekstrim dalam terjadinya banjir? Perannya curah hujan ekstrim itu tadi karena terlalu banyak curah hujan yang terjadi di daerah tersebut dan banyak penebangan hutan yang ditebang secara liar, itu otomatis tanah tidak bisa lagi menahan, tidak bisa menyerap lagi. Jadi akar-akar tumbuhan itu tidak bisa menyerap lagi air ke bawah, akhirnya air ditumpahkan ke daerah-daerah pemukiman. Apakah faktor kerusakan hutan atau reklamasi lahan berkontribusi pada kejadian banjir? Oh iya, pasti karena fungsi hutan itu kan untuk menahan air hujan ya. Kalau hutannya udah gundul,
Kemana air hujan lagi? Otomatis air hujan pergilah ke pemukiman warga karena tidak ada lagi akar-akar tanaman tadi yang menyerap air tadi. Bagaimana kondisi saluran drainase dan sungai di wilayah tersebut sebelum banjir? Kondisi sebelum banjir, mungkin banyak warganya yang membuang sampah sembarangan di sungai. Atau ada juga mungkin yang memanfaatkan sungai itu untuk keperluan lain yang notabene seperti misalkan kayak di ini, entah bikin warung di situ, entah bikin apa. Jadi itu kan menghambat saluran air sehingga terjadi kemacetan air dari atas sampai ke bawah kan. Apakah tingginya permukaan laut atau pasang surut ikut memengaruhi genangan air? Tingginya, oh iya pasti. Berapa perbandingan intensitas banjir kali ini dengan sebelumnya di wilayah yang sama? Lebih parah yang kemarin. Itu banjir terparah karena bukan hanya daerah rawan banjir saja yang terdapat yang kena banjir kemarin. Daerah yang tidak pernah banjir pun dataran tinggi ya, itu kena banjir juga kemarin. Kena juga. Nah, apa saja jenis bantuan yang telah diberikan atau akan diberikan kepada korban? untuk banjir itu yang pasti itu bahan makanan, sandang pangan, bahan makanan dan baju, bahan makanan, obat-obatan, itu penting itu. Apakah ada aktivitas manusia yang memperparah kondisi banjir di wilayah ini? Pasti, contohnya penembakan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, membangun fasilitas-fasilitas